Katanya perilaku anak tergantung pada orang tuanya, tapi pada kenyataannya ada orang tua yang perilakunya tidak baik, tapi anaknya baik. Begitu pula sebaliknya, Ustadz. Ya, apakah betul perilaku anak mengikuti perilaku orang tuanya? Kalau memang betul, kenapa ada yang tidak seperti itu? Orang tuanya tidak baik, ternyata anaknya baik, atau sebaliknya, orang tuanya baik, ternyata anaknya tidak baik. Sekarang, bedakan antara hukum asal dengan kasus. Hukum asal dengan kasus. Yang namanya hukum asal itulah mayoritas. Kalau kasus itu berarti cuma 1 dan 2. Sekarang, secara hukum asal, yang namanya perilaku anak itu ngikut orang tuanya. Itu hukum asalnya. Dan itu mayoritas. Ya. Tapi kemudian ada kasus 1 dan 2. Orang tua baik, anaknya jelek. Atau sebaliknya, orang tua jelek, anaknya baik. Kenapa timbul kasus-kasus seperti itu? Apa hikmahnya? Ya, apa hikmahnya? Bahkan kasus seperti itu di kalangan para nabi juga ada. Contohnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya muslim apa kafir? Kafir. Berarti kan bapaknya kafir, anaknya baik. Atau sebaliknya, Nabi Nuh alaihissalam. Baik nggak Nabi Nuh? Baik. Anaknya baik? Nggak baik. Ini kasus 1-2. Ya. Kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan seperti itu? Jawabannya, di antara hikmahnya adalah agar memberikan pembelajaran kepada kita para manusia. Bahwa seberat, sebesar apapun usaha kita, maka hasil akhir yang menentukan adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dari situ, kalau kita sudah berusaha secara maksimal untuk mendidik anak kita, jangan lupa diiringi dengan doa. Jangan lupa mengiringi dengan doa, dan jangan mengandalkan kekuatan pribadi kita. Inilah pelajarannya. Maka dari situlah kita bisa memahami kaidah bahwa perilaku anak itu tergantung kepada perilaku orang tuanya. Di dalam pepatah mengatakan bahwa buah itu kalau jatuh tidak akan jauh-jauh dari pohonnya, kecuali buah yang dibawa oleh kampret. Nah, kalau itu jauh. Dan itu kan nggak banyak. Itu kasus. Kasus buah dibawa oleh kampret. Itu kasus. Ya. Yang namanya kasus itu adalah minoritas 1-2. Tapi hukum asalnya yang namanya perilaku anak sangat terpengaruh kepada perilaku siapa? Perilaku orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ketika orang tua mendidik atau mengajari sesuatu kepada anak, baik itu akhlak terpuji maupun akhlak yang buruk, apakah orang tua tersebut mendapatkan pahala dan balasannya, Ustaz? Mohon penjelasannya. Kalau anak membiasakan anak perilaku baik, kalau orang tua membiasakan anaknya berperilaku baik atau buruk, apakah orang tua mendapat pahala atau dosa? Ya iya, jelas. Nah, jelas. Ketika orang tua membiasakan anaknya berperilaku baik, ya dia akan mendapatkan pahala. Kata Nabi SAW, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Sebaliknya, kalau kita ngajari yang jelek, kita juga akan dapat apanya? Akan dapat dosanya. Kata Nabi SAW, "Man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ah, la yanqusu min athamihim syai'a." Barang siapa yang mengajak kepada keburukan, maka dia akan mendapatkan kecipratan dosanya seperti dosanya orang yang mengikuti, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Bagaimana cara menasihati anak yang masih kecil atau balita yang pemarah, yang dia belum mudeng atau tidak paham, Ustadz? Untuk mengajari anak kecil nggak usah banyak bicara, ya, nggak usah banyak bicara. Anak kecil itu lebih anak yang masih balita atau bahkan batita, bawah umur 5 tahun atau bawah umur 3 tahun, itu mereka kalau memang belum nalar, itu lebih banyak kita dengan isyarat, dengan pelukan misalnya. Ketika dia akan marah, kita peluk dia misalnya.
kemudian kita elus-elus dia. Kalau anak masih kecil, masih belum nalar apa yang kita ucapkan, kita lebih banyak dengan sesuatu yang sifatnya praktis, ya, dengan pelukan, dengan ciuman, dengan usapan, dengan usapan lembut di kepalanya. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya dia sudah mulai menalar, maka kita katakan, nah ini tidak baik, ya, ini tidak disayang Allah. Orang yang marah itu dimurkai sama Allah. Nah, yang seperti itulah. Jadi kata-kata yang pendek-pendek saja. Ya, nggak usah dikhutbahi. Ya, anak kecil kalau dikhutbahi, orang nyambung. Ya, maka kita harus menyesuaikan kadar bahasa kita dengan usia anak. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah saya dikaruniai 3 anak laki-laki. Dulu waktu mereka masih bersekolah, alhamdulillah semua anak saya nurut. Akan tetapi sekarang setelah mereka bekerja dan dewasa, akhlak dan sikap mereka berubah. Mereka menjadi pemarah dan kadang membantah. Apakah ada nasihat dari Ustaz dan doa agar anak saya kembali seperti dulu? Silakan Pak Ustaz. Ini pertanyaan sama dengan pertanyaan yang ada di hadapan saya. Bagaimana apabila ada seorang anak yang ketika kecil berperilaku baik, tapi setelah dewasa perilakunya malah menjadi kurang baik atau buruk? Apakah yang harus dilakukan oleh orang tua? Apakah itu juga ada hal kaitannya dengan akibat kesalahan orang tua? Tentunya akhlak yang baik yang akan mengantarkan seorang ke surga adalah akhlak yang langgeng. Akhlak yang langgeng, bukan akhlak yang sementara. Jadi sementara itu maksudnya kecil, baik, jelek, buruk. Itu namanya sementara. Langgeng itu maksudnya dari kecil sampai meninggal itu akhlaknya apa? Baik, itu maksudnya langgeng. Jadi yang akan mengantarkan seseorang ke surga itu adalah akhlak yang sifatnya langgeng. Ya, kalaupun nanti berbuat salah dia kembali lagi. Ya. Jadi dia akan sampai ditutup hidupnya dengan akhlak yang baik. Nah, sekarang kalau misalnya ada anak yang kemudian perilakunya berubah, maka kita perlu mencari tahu kira-kira penyebabnya apa. Kira-kira penyebabnya apa. Kalau kita sudah tahu penyebabnya, maka baru kita mengobati. Yang namanya dokter itu kalau misalnya mau menentukan obat, pasti dia akan mencari tahu apa penyakitnya. Ya. Karena kalau misalnya nggak tahu penyakitnya dikasih obat, nanti obatnya ngawur, bukannya tambah mari, malah mati. Ya. Makanya ketika kita melihat ada perubahan itu, kita perlu cari tahu kenapa. Mungkin bisa jadi, mungkin ini ada beberapa kemungkinan. Mungkin bisa jadi dahulu anak kita berperilaku baik itu karena terpaksa. Karena terpaksa dan takut kepada orang tua. Nah, berarti kalau kayak gitu, kekeliruan ada salah satunya di tangan kita. Jadi anak itu taat pergi ke masjid cuma karena takut kepada orang tua. Karena takut dipukul, karena takut dihukum, karena takut disetrap. Akhirnya dia berangkatnya, berperilaku baiknya karena keterpaksaan. Ketika dia sudah dewasa, merasa dia sudah kuat, merasa dia sudah tidak tinggal beserta orang tuanya, merasa sudah tidak diawasi lagi, maka dia akan merubah perilakunya. Kalau seperti itu, maka kita sebagai orang tua harus bisa mengambil pelajaran. Jangan sampai anak kita seperti itu. Caranya bagaimana Ustadz? Caranya dengan sering-sering mengingatkan anak kita dengan masalah ihsan yang pernah saya bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi anak ketika disuruh untuk beribadah, itu kita sering-sering ingatkan anak kita, nak kamu itu beribadah bukan karena takut kepada bapak. Bukan karena takut sama ibu. Tapi kamu itu beribadah semata-mata karena mengharapkan ridho dari siapa? Dari Allah. Ibu melihat, bapak melihat atau tidak, Allah itu pasti melihat. Walaupun bapak tidak melihat, ibu tidak melihat, Allah melihat. Nah, jadi ini yang harus sering kita tanamkan ke dalam jiwa anak kita. Sehingga anak itu ketika sudah sadar bahwa saya ini beribadah, berperilaku baik karena Allah, dia akan tahu bahwa dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, di usia berapapun dia, Allah selalu melihat. Sehingga dia akan berusaha mempertahankan perilaku baiknya. Ini seandainya penyebabnya adalah karena anak itu ketika masa kecilnya perilaku yang tidak baik. Karena berperilaku baiknya karena keterpaksaan. Nah, sekarang kalau misalnya sebabnya lain. Sebabnya karena pengaruh lingkungan.
Sebabnya karena pengaruh lingkungan. Ketika sekolah dia lingkungannya baik, ketika bekerja ternyata lingkungannya jelek. Maka satu, kita perlu mencari tahu apakah dia bisa merubah lingkungan tersebut atau tidak. Mencari pekerjaan yang lain atau tidak. Bisa atau tidak dia mencari lingkungan pekerjaan yang lebih baik. Ya. Atau mungkin dia pengaruh dari teman-temannya dan dia belum menikah, masih bujangan. Maka kita berusaha bagaimana merubah anak itu menjadi baik. Kemudian kita mencarikan calon pendamping hidupnya yang baik, ya, supaya calon pendamping hidupnya itu bisa memperbaiki, ya. Maka dari sini kita perlu studi mencari penyebabnya. Jadi kita nggak bisa langsung mengobati kalau kita tidak mengetahui penyakitnya. Sambil faktor yang ketiga lah kita doakan anak itu supaya berubah menjadi baik kembali. Karena dukungan doa dari orang tua itu luar biasa dibutuhkan. Bukan hanya ketika anak masih kecil, termasuk ketika anak sudah besar. Dia masih tetap haus dengan dukungan doa dari kita. Dan saya doakan semoga anak ibu dan anak kita semuanya menjadi anak yang baik. Dan kita semua juga menjadi anak-anak atau menjadi orang-orang yang baik. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana mendidik anak untuk membiasakan diri ibadah kepada Allah dengan tidak memberikan rasa takut atau motivasi kepadanya berupa hadiah atau ancaman, Ustaz? Saya karena khawatir apabila anak tersebut sering diberi hadiah dengan motivasi dan diberi ancaman dengan hukuman, dia terbiasa dengan hal-hal yang semacam itu, tidak tumbuh kesadaran dalam dirinya sendiri. Mohon nasihatnya, Ustaz. Fadal. Ya, yang namanya hadiah dan ancaman itu adalah metode yang syar'i. Yang namanya targhib dan tarhib itu metode yang syar'i. Nabi kita Muhammad SAW sering mempraktikkan hal tersebut. Bahkan di dalam Al-Quran pun ada ancaman, ada motivasi, ada iming-iming. Motivasi surga, ancaman neraka. Jadi yang namanya targhib dan tarhib atau motivasi dan ancaman itu metode yang syar'i. Namun di sini jangan dilupakan bahwasannya itu hanyalah sekedar sarana. Nah, sekedar sarana. Kalau misalnya tujuan itu sudah tercapai, maka sarana ini bisa kita tinggalkan pada beberapa kondisi. Misalnya anak dia rajin baca Quran. Nak, kalau misalnya kamu khatam baca Quran, nanti kamu akan bapak kasih uang atau kamu akan bapak belikan apa gitu. Nah, nanti itu juga terus-terusan. Ya. Misalnya sekali, dua kali dia sudah terbiasa, sudah merasa suka, enak di dalam baca Al-Quran. Setelah itu suatu saat kita nggak akan kasih apa-apa dia. Nah, ketika kita, ini yang pertama, itu hanyalah sekedar sarana. Kemudian yang kedua, ketika kita memberikan hadiah itu, kita perlu memberikan penyadaran kepada anak. Kita sampaikan kepada anak kita bahwa, nak, kamu itu ketika bapak kasih hadiah, usahakan jangan sampai niat kamu adalah cuma sekedar mencari hadiah ini. Kalau misalnya niat kamu cuma sekedar mencari hadiah ini, kamu nggak akan dapat pahala sayang dari ibadah kamu. Jadi ketika kita memberikan stimulus, ya, kita memberikan perangsang tadi berupa hadiah, kita itu juga terus berusaha menyadarkan anak bahwa ini bukan tujuan utama dia. Dengan demikian, insya Allah stimulus kita akan berbuah manis, ya. Anak tidak menjadi tergantung kepada hadiah. Oh, kalau nggak dikasih hadiah nggak mau. Kenapa? Karena ketika kita memberikan hadiah, kita tidak mengiringinya atau kurang mengiringinya dengan penyadaran tentang pentingnya ikhlas di dalam beribadah. Semoga jawaban ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah watak ataupun karakter seorang anak itu bisa dirubah? Dan kalaupun bisa, bagaimana pula cara untuk merubahnya watak atau karakter tersebut, Ustaz? Tafadhol. Ya, karakter gawan bayi, bawaan dari bayi itu bisa dirubah. Cuman mungkin prosesnya lebih sulit. Prosesnya lebih sulit dan membutuhkan kesabaran ekstra. Maka kuncinya ada dua. Pertama pembiasaan, yang kedua doa. Ya, jadi kalau misalnya anak kita punya bawaan, dia itu agak emosional, itu bisa dirubah. Cuman prosesnya tidak mudah. Karena sudah terlanjur ada apanya? Ada tabiatnya. Maka pembiasaan kunci yang pertama. Jadi anak itu dibiasakan untuk bersabar. Dan itu jangan diharap sekali dua kali. Jadi jangan sampai orang tua wis omongi ping sepisan ping pindho orang manut baik. Ya cukup sekali dua kali. Anak itu harus dibiasakan. Bahkan mungkin setiap hari. Orang Jawa mengatakan kudu gelem gojeh. Gojeh niku napa? Harus mau cerewet. Cerewet dalam makna yang positif gitu. Dalam makna yang positif, mengingatkan terus.
Ya memang itulah tugasnya orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua adalah doa. Ya, yang kedua adalah doa. Kita memohon kepada Allah agar dikaruniai akhlak yang mulia dan dilindungi dari akhlak yang jelek. Makanya Nabi SAW sering berdoa memohon kepada Allah perlindungan dari mungkaratil akhlak, dari akhlak-akhlak yang mungkar, yang jelek. Itu kita doakan anak kita, ya Allah semoga anak saya dilindungi oleh-Mu dari akhlak-akhlak yang tercela, semoga dibiasakan untuk berperilaku dengan perilaku yang baik. Inilah tugas orang tua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, terkait masalah orang tua yang tidak bisa adil kepada anak-anaknya yang selalu pilih kasih, dan kalau bicara itu selalu melenceng dengan kenyataan. Lalu apakah sebagai anak itu boleh mengingatkan atau harus diam yang padahal tahu semua itu adalah suatu kesalahan? Mohon nasihatnya, Ustaz. Kalau misalnya anak melihat orang tuanya pilih kasih atau misalnya tidak sesuai antara ucapan dengan perilakunya, anak perlu menasihati. Ya, jadi yang namanya nasihat itu bukan monopolinya orang tua. Anak juga punya hak untuk menasihati, punya kewajiban untuk menasihati. Cuman caranya harus dengan cara yang baik. Harus dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang sopan, dengan bahasa yang tidak terkesan menggurui, atau mungkin dengan tulisan, atau dengan majalah, atau dengan video, atau dengan dengerin disetelkan kajian. Nah, itu cara menasehatinya, atau lewat orang yang dihargai sama orang tuanya. Jadi intinya anak itu punya kewajiban untuk menasehati orang tuanya kalau melihat orang tuanya keliru, cuman dengan cara yang baik.